Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam persekutuan doa pada masa Prapaskah yang pada minggu pertama. Sebelumnya mari kita angkat pujian dengan sukacita mengatakan bahwa hati kita percaya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh bertepuk tangan ya Bapak Ibu ya, yang di rumah. Kita mau menyanyi dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberi kami kesehatan sehingga kami dapat beribadah lagi, yang ada di rumah dan yang ada di manapun berada, walaupun dalam perjalanan, yang kiranya sedang menonton ibadah persekutuan pada malam hari ini dapat diberi kesehatan sehingga kami dapat berkumpul lagi di suatu hari di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membawa kami, memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami berbuat ya Tuhan. Semua doa ini kupanjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya mau tanya dulu sama Indri. Pernah bayangin enggak dalamnya lautan itu seperti apa? Gimana? Dalamnya lautan. Dalam banget itu. Enggak pernah bayangin ya? Enggak pernah bayangin ya? Iya. Saya waktu itu pernah nonton gitu kan, ada satu ini yang paling dalam sedunia itu adalah di Palung Mariana gitu ya. Itu dalamnya sampai 10.000 kaki kalau nggak salah.
itu dalamnya sampai di dalamnya itu benar-benar enggak ada cahaya sama sekali gitu kan. Dan ketika kalau kita bayangin di laut yang paling dalam itu ada kehidupan, ada berbagai macam binatang yang tetap ada gitu kan. Di situ kita bisa lihat bahwa sedalam apapun lembah yang paling dalam di bumi ini tetap ada karya Allah di situ. Dan di situ kita bisa rasakan bahwa kasih Allah buat setiap kita itu sangat besar, sangat luar biasa sekali. Lebih daripada segalanya, bahkan pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan buat setiap kita sangat luar biasa. Mari pada malam hari ini kita mau merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, yang lebih daripada apapun juga yang pernah kita tahu atau pernah kita rasakan. Kita mau menyanyikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Ya, kami serahkan kepada Saudari Kesia untuk membawakan renungan. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tolong kami ya Allah di masa Prapaskah yang pertama ini untuk kembali mengenal Tuhan. Tuhan yang kami sembah. Tolong kami Tuhan di masa Prapaskah yang pertama ini untuk juga mengenal diri kami. Dan sejauh mana kami dapat berproses di dalam iman kami kepada Tuhan. Kalau hari ini kami mau bersama-sama belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan di tengah penderitaan hidup kami. Tuhan, berikan kami hikmat. Dan ketika kami membaca firman Tuhan, kami membaca kisah yang tercatat di dalam Alkitab kami, Tuhan ajarkan kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan maksud, Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca kitab Ayub, pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Mari kita bersama-sama membaca dan meresapi kisah ini. LAI memberikan judul Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu.
Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendirilah yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan pesan yang baik di dalamnya dan menghidupi pesan itu di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Allah itu maha baik? Percaya? Percaya. Yang kedua, saya mau tanya, apakah saudara percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Percaya? Oke, percaya. Nah, yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Allah itu maha tahu? Percaya? Oke, percaya. Nah, saudara-saudara terkasih, 3 hal ini adalah 3 hal yang mudah untuk kita percayai. Kita sebagai orang beriman terlatih untuk menghayati hal ini di dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita tiba pada suatu titik di dalam kehidupan kita ketika kita mencoba untuk menghayati 3 hal ini secara bersama-sama dan rasanya sulit? Kalau kita percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha tahu, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa ada orang baik yang menderita di dunia ini?
Misalnya, kita percaya bahwa Allah itu maha baik. Berarti dia mau menolong kita, betul ya? Kalau Tuhan maha baik, berarti Tuhan itu akan selalu mau menyelamatkan kita, menolong kita. Dan Allah itu juga maha kuasa, berarti dia bukan cuma mau, tapi dia juga mampu untuk menolong kita. Kenapa kejahatan itu tetap terjadi? Kenapa penderitaan itu tetap terjadi di dalam hidup? Padahal Allah mau dan Allah mampu menolong kita. Mungkin jawaban yang bisa kita berikan adalah ya mungkin karena Allah nggak tahu bagaimana caranya. Dia mau, dia mampu, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Rasanya hanya itu jawaban yang logis. Walaupun dengan berat hati, sebagai orang beriman kita berat hati untuk menerima hal itu. Atau kita pilih yang kedua dan yang ketiga. Kita tahu Allah itu maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan Allah itu maha tahu. Dia tahu kapan dan apa yang akan terjadi dalam hidup manusia. Dia tahu cara mencegahnya. Dia tahu cara mengatasinya. Tapi kenapa toh kejahatan dan penderitaan tetap terjadi? Adakah alasan yang bisa Allah berikan yang tetap meyakinkan kita bahwa dia maha kuasa, dia mampu, dan dia tahu, dan dia juga cukup baik untuk menolong kita? Atau jangan-jangan dia mampu dan dia tahu, tetapi ya mungkin Allah tidak sebaik yang kita bayangkan. Atau kalau kita pilih yang ketiga dan yang pertama, Allah itu maha tahu. Dan Allah itu maha baik. Artinya dia tahu bagaimana caranya menolong kita, dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan dia baik. Dia mau nolong kita. Pertanyaannya kenapa? Kejahatan itu tetap terjadi. Apakah karena Allah tidak mampu? Apakah ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilanggar oleh Tuhan? Apakah ada batas dari kemampuan Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita mencoba untuk menggabungkan ketiga hal ini, ketika hidup kita baik-baik saja, mungkin rasanya mudah. Tetapi mencoba untuk menghayati tiga hal ini ketika hidup kita sedang ada dalam penderitaan, kadang-kadang logika berpikir kita pun jadi nggak jalan. Kadang-kadang jadi sulit mau berkata-kata tentang Tuhan. Iman kita mengatakan A, tetapi realitas kehidupan mencoba untuk membuat kita mengatakan yang lain. Kita bingung dan tidak tahu bagaimana harus memahami dan mengimani Allah. Saudara-saudara terkasih, ketika kita membaca kitab Ayub pada hari ini, saya mau tanya kepada kita semua secara jujur. Kita membaca ini, lalu Allah seperti apa yang muncul di dalam bayangan kita masing-masing? Kalau kita membaca kitab Ayub secara jujur dan kita mengingat kemanusiaan kita, kita melihat kembali penderitaan-penderitaan yang kita alami, lalu kita lihat penderitaan Ayub. Pertanyaannya, Allah seperti apa yang digambarkan di dalam kitab ini? Ayub adalah sosok yang sempurna. Kurang apa sih Ayub? Soal kekayaan, dia orang sukses. Hartanya banyak dan dia orang paling kaya di daerah timur. Soal keluarga, dia punya anak-anak perempuan dan laki-laki yang jumlahnya cukup banyak, 10 orang. Kurang apa lagi? Soal kesalehan,
dia juga orang yang baik? Alkitab mengatakan Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Bahkan saking salehnya Ayub, kita diceritakan bahwa kalau hari ini anaknya berpesta, maka setelah pesta anak-anak itu dipanggil, lalu dikuduskan. Besok paginya Ayub langsung memberikan korban bakaran. Takut sekali anak-anaknya itu berbuat dosa. Sebegitu besar iman Ayub kepada Allah, sebegitu taat dia kepada Allah, dan sebegitu besar kasih serta perhatiannya kepada keluarganya. Kurang sukses apalagi Ayub? Kurang sempurna apalagi? Dan saudara-saudara, yang menarik adalah di dalam kisah tadi kita membaca bahwa Allah ini sepertinya bangga banget sama Ayub. Ketika diceritakan bahwa anak-anak Allah sedang berkumpul dan diantaranya ada iblis, lalu Tuhan bertanya, "Iblis, kamu dari mana?" Dan iblis mengatakan, "Oh, habis keliling jalan-jalan, lihat-lihat, menjelajahi bumi." Lalu Tuhan langsung membawa topik pembicaraan ke arah Ayub. Dia langsung sebut nama Ayub, dia bilang, "Lihat enggak kamu, ada seorang hambaku namanya Ayub, dan dia orang yang saleh, dia orang yang taat, dia orang yang jujur, orang yang luar biasa." Wah, kalau kita baca ayat ini maka kita bisa melihat kebanggaan Allah terhadap Ayub. Tapi iblis bilang apa? Ya, itu kan karena Tuhan pagerin dia. Tuhan kasih segala sesuatu yang aman, yang menyenangkan buat Ayub. Coba kalau pagernya dibuka. Wah, pasti gak bakal deh dia taat sama Tuhan. Dan saudara-saudara, Allah bukan cuma bangga dengan Ayub. Tetapi Allah juga percaya kepada Ayub. Dan karena itu dia kasih izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Saudara-saudara, sampai di sini. Mungkin ada orang-orang Kristen yang kemudian berkomentar gini, "Oh iya, emang beda ya. Kalau pencobaan terjadi dalam kehidupan kita itu bisa double meaning, maknanya bisa ganda. Kalau iblis memberikan pencobaan kepada manusia, itu supaya manusia itu jatuh. Dia sengaja cari titik lemah manusia. Tapi kalau Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan manusia, maka tujuannya bukan manusia itu jatuh. Tapi dia sengaja izinkan pencobaan itu terjadi untuk mendemonstrasikan kekuatan orang yang dicobai. Karena Tuhan percaya Ayub itu bisa, Ayub itu cukup tangguh dan cukup saleh, maka Allah biarkan, Allah izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Jadi yang satu tujuannya adalah untuk menghancurkan, yang satu tujuannya adalah untuk demonstrasi kekuatan. Berbeda. Dan dari sinilah orang kadang suka mengatakan, ya kalau kamu dicobai sama Tuhan, kamu menderita, bersyukurlah. Karena itu berarti kamu kuat. Karena itu berarti Tuhan tahu kamu sanggup, kamu bisa melewati ini. Ya, saudara-saudara terkasih, walaupun mungkin ada kebenaran di dalam hal itu, tetapi bukankah ada juga sisi lain di dalam diri kita yang mencoba untuk menggugat dan merasa jawaban-jawaban seperti itu gak cukup. Bukankah ketika ada yang memberikan komentar seperti itu, ada juga bagian di dalam diri kita yang seolah meronta dan berkata, duh, kenapa sih Tuhan tuh sok-sokan? Kenapa Tuhan sok-sokan membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis? Melihat betapa salehnya Ayub lalu dikasih cobaan, diizinkan pencobaan itu terjadi.
Bagaimana seandainya jika Ayub tidak sekuat itu? Bagaimana jika seandainya Ayub tidak sesaleh itu, tidak setaat itu, dan tidak sejujur itu? Apakah Tuhan akan mengizinkan pencobaan seberat itu terjadi dalam kehidupan Ayub? Atau Tuhan akan jaga Ayub dan berkata, tunggu, itu lewat dari batas kemampuan Ayub. Kalau saya ada di dalam posisi Ayub, mungkin saya akan bertanya hal yang demikian. Tuhan, kalau saya sedikit saja lebih lemah, dan Tuhan tahu, Tuhan saya nggak sanggup, mungkin anak-anak saya tidak akan Tuhan ambil. Pencobaannya tidak akan seberat ini. Atau saudara-saudara, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa membenarkan bahwa Allah menyayangkan nyawa Ayub? Allah berkata kepada iblis bahwa nyawanya Ayub tidak boleh disentuh. Tetapi Allah tidak menyayangkan nyawa anak-anaknya Ayub. Mengapa Allah begitu menjaga Ayub? Emang Tuhan gak sayang sama anak-anaknya Ayub? Sehingga mereka dalam tanda petik bisa nyawanya disentuh oleh iblis. Bagaimana kita bisa memahami Allah yang maha baik kalau cerita yang ditampilkan adalah cerita Allah yang seperti ini? Kadang-kadang di dalam hidup saudara-saudara kita tergiur untuk memberikan jawaban-jawaban yang mudah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sendiri yang berhadapan dengan penderitaan itu, maka jawaban-jawaban yang mudah, meskipun mungkin benar, tapi rasanya tidak cukup dan tidak memuaskan buat kita. Selalu ada bagian dari diri kita yang sepertinya masih ingin bertanya, masih ingin mencari jawaban, dan merasa gak cukup jawaban-jawaban. Tuhan itu sayang kamu. Tuhan lebih sayang pada dia, makanya dia dipanggil duluan pulang oleh Tuhan. Kadang-kadang jawaban itu meskipun benar, tetapi tidak memuaskan kita. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau gitu pertanyaannya apa yang mesti kita lakukan? Sebagai orang beriman, apa yang mesti kita lakukan? Mari kita membaca bagian akhir dari kitab Ayub ini di ayat yang ke-22. Kita baca bersama ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, bagaimana saudara memaknai arti ayat ini? Kalau hari ini tema kita adalah beriman di tengah penderitaan, lalu saudara baca ayat ini, apa artinya beriman di tengah penderitaan? Apakah beriman di tengah penderitaan berarti kita itu selalu yakin pada kasih Allah? Selalu yakin bahwa Allah itu melakukan yang baik buat kita, dan kita tidak pernah berkonflik, tidak pernah bertanya atau ragu terhadap hal itu? Apakah orang yang imannya kuat kepada Allah berarti dia selalu tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan siapkan di dalam hidupnya, dan karena itu dia bisa dengan mudah menerima apapun yang Tuhan berikan, termasuk ketika yang terjadi adalah pencobaan? Kalau itu yang kita sebut dengan beriman, saudara-saudara, maka jawabannya Ayub tidak termasuk di dalam orang yang beriman di tengah penderitaan. Ayub tidak sesempurna yang dikisahkan oleh banyak orang atau dikisahkan kepada kita ketika kita masih anak-anak. Ayub memang tidak pernah mengutuk Tuhan, tetapi Ayub mengutuk hari lahirnya.
Ayub memang tidak pernah mengutuk Tuhan secara langsung, tetapi Ayub pernah ingin bahkan melakukan, berupaya untuk mengadili Allah. Mempertanyakan Allah itu sepertinya kok gak adil. Kalau saudara-saudara sempat bacalah kitab Ayub, dan bacalah misalnya di ayat yang ke-9, dia mengatakan bahwa orang yang bersalah dan gak bersalah sama-sama dibinasakan oleh Tuhan, kata Ayub. Dan Ayub juga mengatakan bahwa bumi itu telah diserahkan kepada orang fasik. Dan para hakim telah ditutup matanya. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh Tuhan? Kurang lebih begitu bahasa Ayub. Ayub menggugat Tuhan dan bertanya kepada Tuhan karena dia merasa tidak puas. Dia mulai meragukan apakah Allah yang selama ini ada dalam benaknya adalah sungguh Allah yang demikian. Atau jangan-jangan Allah itu berbeda daripada yang dia bayangkan selama ini. Berkomentar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain mungkin hasilnya berbeda dari berkomentar tentang bagaimana Allah bekerja ketika hal itu harus kita hadapi sendiri. Nah saudara-saudara, kalau begitu bagaimana? Apa yang disebut sebagai orang yang beriman di dalam penderitaan? Bagaimana iman itu kita tunjukkan di tengah penderitaan? Saudara-saudara, salah satu yang baik dari kitab ini adalah bahwa kenyataannya meskipun kitab ini memberikan banyak sekali pertanyaan, banyak sekali keraguan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dijawab dan tidak ditemukan jawabannya. Ketika kitab ini penuh dengan narasi luka, orang-orang yang terluka, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang bingung, orang-orang yang ragu, dan narasi itu tidak dihilangkan dari Alkitab kita. Itu seolah memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang cukup tangguh untuk kita pertanyakan. Allah kita tidak pernah anti terhadap berbagai pergumulan hidup kita. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa, yang orang bilang tabu, yang orang bilang tidak boleh ditanyakan, Allah tidak anti terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Allah tidak menuntut kita untuk untuk hidup sebagai orang yang selalu imannya kuat, yang imannya selalu baik, yang tampil sempurna, yang selalu tahu dan selalu yakin bahwa Tuhan menolong, yang selalu mengerti apa yang Tuhan mau. Enggak. Allah tidak menuntut kesempurnaan kita. Tapi yang Allah minta adalah kejujuran diri kita. Dia tidak mau hidup bersama dengan kita dalam relasi yang tampak sempurna, tapi ternyata palsu. Tuhan mau berelasi dengan kita, dengan relasi yang mungkin orang bilang tidak sempurna, kadang naik, kadang turun, kadang yakin, kadang ragu. Tetapi relasi itu dipenuhi dengan kejujuran. Karena hanya dari relasi yang otentik inilah, saudara-saudara, kita bisa berproses mengenal Tuhan dengan pemahaman yang mungkin baru. Silakan bertanya, silakan meragu, silakan menggugat. Pertanyaan, keraguan, dan gugatan tidak bertentangan dengan iman. Iman memberikan ruang kepada semua hal tersebut. Karena Allah kita pun Allah yang terbuka terhadap semua hal itu. Silakan bertanya, silakan meragu, silakan menggugat. Tetapi firman Tuhan dalam kesaksian hidup Ayub mau mengatakan kepada kita yang penting
Jangan berhenti berproses bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam sukamu, di dalam sakitmu, di dalam kekecewaanmu, teruslah berproses bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhirnya ada banyak pertanyaan Ayub yang tidak terjawab. Pada akhirnya ada banyak pertanyaan yang diajukan dan jawabannya tidak pernah disampaikan oleh Tuhan. Misteri tetap ada. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun Allah mungkin tidak menjawab pertanyaan kita sesuai dengan keinginan kita, dari Ayub kita belajar bahwa Allah terus menuntun kita. Dia mungkin tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan kita. Mungkin pertanyaan tidak akan menemukan jawaban yang pasti, tetapi dari setiap pertanyaan yang muncul, yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita ajukan kepada Tuhan, kita belajar juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya itulah yang akan membawa damai sejahtera dan menolong kita untuk bisa melalui setiap penderitaan hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatunya akan berjalan mulus dan baik-baik saja. Tapi Dia akan ada bersama dengan kita, menolong kita untuk bisa semakin mengenal Dia dan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu. Meskipun firman-Mu pada hari ini tidak memberikan sebuah jawaban yang mudah bagi kami, bagaimana kami harus beriman, bagaimana kami harus berjuang. Tetapi firman-Mu memberikan kepastian kepada kami bahwa Engkau akan ada selalu menuntun kami melewati setiap pergumulan hidup. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk percaya pada Tuhan. Kami mau belajar kembali untuk mengenal Tuhan. Dan berikan kami kerendahan hati. Supaya dalam setiap proses pembelajaran yang harus kami lalui, kami boleh membuka hati dan pikiran kami, mendengar suara Tuhan, dan melihat kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap orang yang sedang berjuang bersama-sama dengan kami, menghadapi hidup yang sulit, hidup di tengah pandemi, hidup di tengah rasa kehilangan, hidup yang tidak jelas, kadang naik dan kadang turun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan pakai kami juga untuk menjadi rekan seperjalanan bagi mereka. Ajarkan kami untuk dapat menjadi sahabat yang baik. Tolong kami untuk dapat memahami proses yang mereka jalani. Sehingga kami tidak selalu terburu-buru untuk menawarkan jawaban yang mudah. Tapi juga tolong kami untuk tidak menjadi putus asa. Sehingga kami bisa menjadi penopang bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami begitu banyak penderitaan seperti yang tadi sudah difirmankan mengenai Ayub, kita percaya bahwa Allah tetap menjagai setiap kita. Walaupun badai seberapa hebat pun yang kita alami, jangan pernah menyerah dalam kehidupan setiap kita. Tetap bertahan,
karena Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Kita mau menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku
Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Semoga renungan pada malam hari ini, persekutuan pada malam hari ini bisa membuat setiap kita terus bertahan di dalam segala badai kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali pada persekutuan doa di berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke.